Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Jonegoro. Kembali lagi bersama kita di Bincang Gizi Serasi Sehat bersama Ahli Gizi di edisi hari Jumat tanggal 19 April 2024. Ini episode pertama kita setelah libur lebaran. Begitu. Nah, di hari ini seperti biasa saya nggak sendiri, saya ditemani oleh partner saya, senior saya. Kenalannya nanti dulu ya. Kita mau berbincang-bincang banyak tentang habis lebaran ya, kan makannya banyak. Apa-apa pengen dimakan, apa-apa pengen dicoba. Nah, nanti kita mau bahas-bahas tentang ukuran komposisi tubuh selama 1 jam ke depan. Nah, yang belum on, jadi habis ini saksikan, bisa dinikmati di streaming onnya di Sonegoro FM .wonosobokap.com atau bisa live YouTube di RSUD Wonosobo. Kenapa, Mat? Oh, live IG juga ternyata. Ini ada tambahan dari Mas yang di belakang layar sana. Kita live IG juga di RSUD Wonosobo. IG-nya ada 2 ya, kita di RSUD Wonosobo sama di Gizi Jonegoro. Kalau yang belum follow, harus follow. Kalau udah, like dan share. Banyak info-info yang kita update lewat Instagram ataupun lewat YouTube kita. Dan kalau ada pertanyaan nih tentang gizi dan makanan, boleh banget bisa WA kita di 082 229 754 879. Jadi ada pertanyaan hari ini boleh masuk, atau bisa juga ngasih ide kita nih buat siaran kedepannya mau apa gitu ya. Kenalannya yaitu sekarang deh ya, buat selamat pagi. Pagi Mbak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak-agak halus kan semuanya. Salam Bu, buat kasih salam dulu nih buat Sobat Sehat Jonegoro. Selamat pagi, salam sehat semua untuk Sobat Sehat Jonegoro. Dan Selamat pendengar pagi. setia Nutrikers, terima kasih yang masih menunggu kita di siaran hari ini. Gitu ya Bu ya? Ya, betul. Untuk semua. Ya, gimana nih Bu? Masih dingin? Hal-halnya kayak masih lebaran semua ini ya, teman-teman. Oh, hawanya masih para lebaran. Nutrikers dan sobat sehat Jonegoro. Hawa lebaran tuh gimana Bu? Masih pengen makan ya, gitu? Iya kali ya, Papa masih pengen makan, masih pengen kumpul-kumpul, masih kepengin libur jangan-jangan. Ayo. Yang jelas masih mager buat kerja gitu ya? Bisa jadi ini. Jadi pengennya tuh rebahan kayaknya itu ya. Lagi dolan. Lagi enak-enaknya ngelis makanan apa aja nih ya, masih lebaran, tiba-tiba Bu hadir nih mau memperingatkan kita bicara tentang komposisi tubuh gitu kan. Jadi yang kemarin udah langsing, berat badan turun banyak di lebaran, tiba-tiba sekarang gimana nih kabarnya berat badan? Halo. Kembali ke selera asal atau bahkan melebihi dari yang bekas puasa. Nah gitu, jadi hari ini kita mau berbincang tentang komposisi tubuh. Apa aja, pentingnya seperti apa, kita nanti dengarkan baik-baik gitu ya Bu. Ya, kita bersama-sama, kita ngobrol-ngobrol enak aja ya, karena ini kan suasana lebaran. Jadi kita lebaran itu kan identik dengan enak-enak ya. Nah, kita juga ngobrol enak aja gitu. Santai gitu ya Bu ya. Santai aja. Gitu, jadi udah dikasih clue-cluenya ya. Nanti berbicara yang nyantai aja, yang komposisi tubuh yang merasa naik gitu juga nggak usah, yang merasa insecure atau apa nggak usah. Kita yang nanti santai, yang penting tujuan tercapai gitu. Gitu Nutrikers, Sobat Sehat Jonegoro, kita break sebentar, nanti kita akan kembali. Tetap stay tune di Sonegoro FM 107,3. Piye Pak, hasil kontrol hipertensi nih? Alhamdulillah Bune, tensine bapak wis normal. Alhamdulillah, Bapak saiki wis disiplin ngunjuk obat. Dahare uga ya wis manut anjuran ahli gizi RSUD Jonegoro ya. Saiki wis ngrasake to Pak manfaate? Iya Bune, pancen bener. Nek arep sehat, selain disiplin pengobatan, menjaga pola makan pancen kudu dilakoni Bune. Insyaallah bapak tambah disiplin siki jaga pola makan. Terus arep mulai olahraga barang.
Bapak wis kapok lah mondok. Bapak pengen menikmati masa tua kita kanthi sehat terus, insya Allah panjang umur, amin. Poliklinik Gizi RSUD Seconegoro adalah salah satu bagian dari unit yang ada di RSUD KRT Seconegoro Wonosobo yang merupakan tempat kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit dan merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting untuk memberikan pelayanan dalam rangka mempercepat proses penyembuhan terhadap pasien. Orang dengan sakit tertentu tidak hanya obat yang dibutuhkan, tapi harus didukung dengan penerapan pola makan sesuai kebutuhan. Orang sehat lebih utama menerapkan pola makan yang lebih baik untuk mencegah masalah kesehatan atau penyakit. Butuh edukasi pola makan? Ke ahli gizi jawabannya. Di ahli gizi mana? Di Poliklinik Gizi RSUD Seconegoro Wonosobo. Poliklinik Gizi RSUD Seconegoro buka setiap hari pada jam kerja. Jangan lupa follow Instagram Klinik RSUD Seconegoro Wonosobo @gizi-seconegoro. Banyak informasi ringan untuk kesehatan kita. Salam sehat. Kembali lagi di Bincang Gizi Serasi, sehat bersama ahli gizi, masih di hari Jumat 19 April 2024. Kembali lagi nih sama Bu A. Ini waktunya Bu A aja lah ya. Nanti mau jelasin banyak, didengarin baik-baik. Apa tuh Bu komposisi tubuh? Ngobrolin enak ya. Berarti tadi kan bahasanya adalah ngobrol enak. Masa Mbak Wahyu menyerahin ke saya semua ya Nutrikers ya sahabat sehat ya. Ini mau Nutrikers apa mau sobat sehat? Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Kalau sobat sehat Seconegoro itu yang mantengin radio Seconegoro 24 jam full. Itu kita nyapanya sobat sehat. Kalau yang pengikut setia kita yang on di siaran kita, lebih sayang lagi manggilnya Nutrikers gitu. Saya panggil dua-duanya berarti ya? Oke lah, baiklah. Ini kan memang temanya komposisi tubuh ya Mbak Wahyu ya. Sebenarnya memang kenapa kita hadir di awal, ini kan Jumat pertama ya, di Jumat pertama di habis Lebaran, itu memang erat kaitannya. Kalau mau kita hubung-hubungan nih, kalau misalnya pada saat puasa, pada saat Lebaran, terutama gongnya ketika misalnya Lebaran, menunya tuh enak-enak banget gitu. Teman-teman nih yang di rumah misalnya sedang menjaga pola makannya, sedang menjaga, memantau berat badannya dan sebagainya, tergoda nggak ada cheating day-nya nggak di pada saat Lebaran nih. Nah, atau misalnya yang tidak melakukan program itu tapi pengen menu sehat itu seperti apa nih? Lagi mikir-mikir makanan yang aku makan kemarin itu baik-baik saja nggak sih terhadap komposisi tubuhku kayak gitu. Jangan-jangan sebelum sampai ke situ Mbak Wahyu, komposisi tubuh itu yang mana, yang apa itu ya? Itu pertanyaan awal loh. Iya, malah mau ngobrolin kemana-mana. Malah yang diobrolin malah sampai kemana. Habis kalau kita itu pasti identiknya sama makanan ya, jadinya ya kita makan-makan gitu. Oke. Jadi komposisi tubuh itu ada air, itu yang paling banyak ya. Air. Kedua, organ yang di dalam, tulang. Terus massa otot, massa lemak. Nah, mungkin yang nanti banyak dibahas terkait dengan apa makanan dan sebagainya adalah di masa otot dan lemak. Kalau udah ngomongin otot sama lemak itu gimana gitu, terutama lemak nih. Kayaknya kalau bidang lemak itu langsung pada Mas Dika kerasa nggak Mas? Pada langsung mengkeret, kerasa Bu. ya? Pada mengkeret kalau pada udah mengkeret ngomongin itu ya. lemak gitu ya. Lebaran. Iya. Habis Lebaran. Nah, nggak ada salahnya yang belum pernah mengukur itu bisa diukur tuh. Di mana? Di Poliklinik Ahli Gizi dong. Ada tuh nanti di sana untuk mengukur berapa sih massa lemakku gitu. Kalau yang belum pernah. Jadi di Poliklinik Ahli Gizi itu kita bisa melakukan pelayanan untuk mengukur komposisi tubuh. Nanti di situ kita bisa ketahuan nih berapa kadar lemaknya, kemudian ototnya, gitu. Kemudian lemak di perut nih yang punya cadangan lemak perut banyak itu bisa datang di kita, bisa dicek nanti. Kita hadir setiap hari Rabu, Jumat dan Sabtu gitu ya, Poliklinik Ahli Gizi. Dan kalau ngomongin masalah biaya murah banget ya Bu. Berapa nih? Sama kayak pas masuk ke
rawat jalan ini ya. Berapa? 12 12.000 ya. Iya. 12.000 aja di Poliklinik Ahli Gizi udah bisa periksa komposisi tubuh. Itu sama satu mangkok bakso aja mahalan satu mangkok bakso kan ya. Satu mangkok bakso kira-kira nambahin masa lemak berapa itu? Nah, gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar yang belum pernah ya Mbak Wahyu ya. Jadi pada saat di Poliklinik Gizi itu pun Poliklinik Ahli Gizi itu pun bisa melihat, memonitor. Kemarin misalnya sudah pernah nih ngukur berapa masa lemaknya. Apakah yang sekarang pasti sama? Belum tentu. Jangan-jangan nambah karena kan kita lewat lebaran yang penuh dengan makanan seperti itu, bisa jadi nambah. Nah, bisa melakukan monitoring atau mengontrolkan kembali berapa sih masa lemak tubuhnya kita. Nah, mungkin bisa seperti itu. Bisa datang nih ke kami di hari apa aja Mbak Wahyu? Poliklinik Ahli Gizi kita ada di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Ketemu saya. Ketemu Bu AA, bukan ketemu Mbak Wahyu. Bu AA aja. Mbak Wahyu boleh juga, tapi saya nanti dirawat inap, nggak usah. Ketemu saya. Nah, jadi nanti pada saat melihat komposisi tubuh itu kita melihat berapa porsi komposisinya tubuh kita. Nah, kenapa ini penting? Jadi kalau misalnya bagi teman-teman nih yang sedang menjaga berat badannya, jangan yang menjadi fokus perhatiannya itu hanya pada saat melihat penurunan berat badannya saja atau perubahan berat badan saja, tetapi yang perlu dilihat secara menyeluruh termasuk komposisi tubuhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah melakukan diet penurunan berat badan nih, oke, sudah turun 2-3 kilo, tapi sudah pernah cek komposisi tubuhnya untuk masa lemak sama masa ototnya belum? Jadi yang dimaksud Bu A tuh gini, ini saya salah tangkap gak nih ya? Misalnya ada yang lagi penurunan berat badan nih, lagi program defisit kalori, seminggu pertama turun tuh 3 kilo, udah senang banget. Itu berarti harus dikaji lagi apakah yang turun itu lemaknya, apakah ototnya, atau jangan-jangan airnya gitu ya. Iya. Berarti fungsinya juga sampai melihat komposisi seperti itu. Iya. Atau sebaliknya Mbak Wahyu, bisa jadi nih selama 1-2 minggu kok nggak turun-turun gitu. Tapi wah sudah aku nggak turun, aku nggak berhasil bilang seperti itu. Berat badanku selama 1 minggu 2 minggu ini kok nggak turun-turun. Jangan pesimis dulu, dicek aja masa lamanya, siapa tahu ternyata komposisi dalam tubuhnya sudah berbeda. Oh, masa lamanya sudah turun. Yang kemarin misalnya sampai 40% misalnya. Oh, sekarang sudah menurun. Nah, itu. Jadi untuk bisa melihat itu tidak hanya sekedar acuannya berat badan, tapi akan lebih baik kalau juga memonitor komposisi tubuhnya terutama pada masa lemak dan masa ototnya. Nah, ini gabungan yang ciamik, gabungan yang bagus untuk teman-teman terutama yang sedang melakukan penurunan berat badan. Tapi apakah hanya sekedar penurunan berat badan saja? Teman-teman yang sedang menjaga komposisi berat badannya itu enggak juga. Bisa dilihat semuanya. Pada ibu-ibu lansia, bapak-bapak lansia juga boleh mengukur untuk komposisi tubuhnya kayak gitu. Karena memang komposisi tubuh itu yang lemak sama otot punya peran penting ya. Iya. Dan itu memang dipengaruhi banyak diet, usia, jenis kelamin itu juga. Jadi kalau misalnya pada saat sudah menjelang lansia nih, kayak saya nih sudah mau ke dewasa akhir. Mbak Wahyu jangan mengingatkan usia saya ya. Ayo mulai mengukur masa lemak sama masa ototnya. Sudah mulai terjadi penurunan masa otot dan meningkatkan masa lemak apa enggak kayak gitu. Kalau udah naik banyak banget masa ototnya jadi turun banget, ya harus hati-hati. Jangan sampai, kita kan nggak mau nih pada saat kita menjelang lansia kita menjadi lemah, menjadi mudah jatuh, menjadi gampang patah tulangnya, kita kan nggak kepingin. Nah, pada saat seperti itu apakah saya boleh melihat kondisi kesehatannya kita dengan cara mengukur masa lemak sama masa otot, masa lemak sama masa ototnya? Ya boleh banget. Jadi intinya bisa dipakai tidak hanya pada saat penurunan berat badan, tetapi pada usia sehat seperti ini pun yang kelihatannya sehat, itu tidak ada salahnya untuk bisa mengukur seberapa sih masa ototnya kita, masa lamanya kita. Kadang-kadang kelihatan sehat-sehat saja. Banyak Mbak Wahyu yang kelihatan sehat-sehat saja, tetapi ketika dicek masa lamanya udah mulai banyak, masa ototnya sudah turun. Nah, mungkin sehat, tapi mungkin Bapak Ibu sudah mulai merasa nggak begitu bugar.
Apa yuk bedanya sehat sama bugar? Nah tadi kan sama sobat sehat tahu nggak sehat sama bugar? Kelihatannya sehat oke aja. Aku nggak merasa gimana-mana, aku nggak sakit. Tapi ketika misalnya kita gali sendiri, kayaknya saya udah mulai cepet capek. Kayaknya saya tuh mudah lelah sekarang. Itu bisa sambil melihat masa ototnya kita berapa, masa lemaknya kita berapa. Itu nggak ada, bisa loh kita lihat. Oh ternyata sudah mulai berkurang nih gitu. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik sudah cepat lelah, nggak bugar. Bugar itu adalah ketika sehat ditambah ketika kita melakukan aktivitas fisik, itu tidak cepat capek, tidak cepat lelah. Jadi tingkatannya lebih tinggi ya, dibanding hanya sekedar sehat. Kalau sehat kan oke lah, tidak sakit, tidak ada gangguan gitu. Tapi kan harapannya kita pada otomatis usia-usia produktif nih kayak Halo Mas Dika sama Mas Adit. Nah ini harapannya tidak hanya sekedar sehat tapi bugar. Ini bapak-bapak muda nih yang ketika mau melakukan aktivitas harapannya tidak cepat lelah, nggak cepat capek. Jadi tujuannya bukan hanya sehat tapi bugar. Apakah benar nih saya sudah bagus komposisi tubuhnya agar saya tetap bisa bugar? Nah boleh nih cek masa ototnya berapa, masa lemaknya berapa, kayak gitu. Jadi kalau di pemeriksaan di poliklinik ahli gizi itu ketika kita mau melihat komposisi tubuh yang dilakukan apa nih? Kita copot baju atau apa, gimana, seberapa lama gitu Bu? Oh gitu ya. Iya. Jadi ketika Dika Adit udah ini lirik-lirik. oh iya gimana cara Nanti ngukurnya kalau gitu yang ya. dicek Adit yang dapatnya Bu A gimana nih ya gitu. Ya. Jadi kita kalau gold standarnya sebenarnya menggunakan DXA ya, tetapi kita nggak menggunakan alat itu karena itu mahal. Terus lebih kompleks ya. Tapi kita menggunakan alat namanya BIA. BIA itu Bioimpedansi Analyzer itu. Iya. Kita lebih mudah, lebih murah, tetapi hasilnya cukup signifikan untuk pengukuran untuk komposisi tubuh ini. Jadi alat yang digunakan di poliklinik ahli gizi itu bisa mengukur untuk massa otot, Massa lemak, ya, massa lemak. massa lemak yang ada di sebutan visceral kayak gitu. Terus kemudian massa ototnya bisa mengukur di bagian lengan, bagian badan, bagian kaki gitu. Jadi bisa melihat atau secara seluruh tubuh itu bisa melihat di situ. Nah, misalnya teman-teman datang nih ke poliklinik ahli gizi, nanti bisa diukur caranya menggunakan aliran impedansi ya, menggunakan listrik seperti itu. Jadi alatnya kayak timbangan biasa. Jadi nggak perlu copot-copot baju itu enggak. Yang penting pada saat diukur tidak menggunakan kaos kaki kayak gitu. Jadi yang bisa nempel langsung ke alatnya seperti itu. Nah nanti bisa kelihatan nih berapa massa lemak saya, berapa massa otot seperti itu. Jadi nggak perlu malu-malu ya Mas, nggak perlu copot-copot semuanya kayak gitu. Alat BIA ini signifikan banget. Signifikan nggak, maksudnya pertanyaan saya? Misalnya aku mau ngecek BIA nih, terus 3 hari sebelum itu mau tak banyakin olahraga, terus banyak minum air putih gitu, ngefek nggak sih? Secepat itu nggak perubahan hasilnya? Iya, tidak bisa langsung cepat seperti itu ya. Langsung misalnya saya mau mengukur kayak gula darah nih, kan kadang ada nih pasien langsung. yang mau periksa terus dibaik-baikin makannya gitu kan? Nggak bisa, karena nggak bisa langsung sekarang makan langsung sekarang massa lemaknya saya turun gitu, enggak. Jadi memang perlu perlu diulang pola makan, pola diet itu deh ya, pola makan, pola aktivitas seperti itu. Nanti secara rutin bisa dicek 1 bulan sekali misalnya sudah turun apa belum, untuk melihat perubahan massa otot atau massa lemak yang diinginkan seperti itu. Nah nanti kalau misalnya terjadi ternyata komposisinya nggak seimbang nih, nanti bisa dilihat meal plan apa yang perlu dilaksanakan di rumah untuk tujuan-tujuan tertentu ya kan, masing-masing orang beda bawahnya ya kan. Dokter Rikers datang yang di sini kan tujuannya beda, mungkin satu untuk olahraga nih, atau satu datang untuk menurunkan berat badan nih, atau saya pengen sehat sama bugar aja, gimana caranya ya. Itu nanti konselingnya akan diarahkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau permasalahan yang dihadapi seperti itu.
Berarti nih ya, kalau tadi Bu A menyampaikan terkait berotot gitu ya, buat teman-teman nih yang lagi rajin nge-gym, ya nge-gym ya kan, itu kan mereka pada menampilkan sesuatu yang berotot nih. Entah otot mana yang mau dibentuk, otot tangan atau otot perut gitu kan. Seperti ini membantu dong Bu berarti? Iya, nanti akan membantu. Biasanya kan nge-gym kan di tempat-tempat gym seperti itu ya. Itu kalau misalnya membawa hasil yang dari kita, itu akan sangat membantu bagi instruktur-instruktur yang ada di tempat gym untuk olahraga yang membentuk yang bagian tubuh yang mana. Ada nggak Bu yang pernah datang dari apa namanya, dari tempat gym, pengen diperiksa ini, nanti dibawa ke ini terus untuk balance antara latihannya apa sama hasil yang udah kita lakukan gitu? Iya, ada beberapa menjadi istilahnya apa, rawatan ya. Jadi masih rutin untuk ke kita, untuk datang ke klinik ahli gizi itu untuk treatment seperti itu. Jadi ada beberapa untuk penurunan berat badan, ada yang menjaga berat badan. Jadi pada saat itu kan diimbangi, nggak mungkin kalau untuk penurunan berat badan atau menjaga berat badan hanya makanan saja, itu kan akan diimbangi dengan aktivitas fisik, akan diimbangi dengan latihan fisik ya. Nah, pada saat seperti ini ada pilihan-pilihan teman itu yang datangnya ke fitness center seperti ini untuk nge-gym dan sebagainya. Nah, ketika datang ke kami sudah punya modal seberapa besar massa ototnya, seberapa besar massa lemahnya, itu akan lebih terarah. Nah, lebih terarah olahraga yang macam apa atau latihan fisik yang macam apa yang nanti akan diarahkan pada nilai-nilai tertentu itu tadi yang belum pas. Belum pasnya seperti apa, nanti teman-teman bisa nutrikus bisa datang ke klinik ahli gizi satu-satu ya. Betul, nanti bisa yang masih perlu diturunkan di sini, yang masih yang harus dinaikkan di sini. Nah, itu nanti bisa balance nih dan hasilnya bagus Mbak Wahyu. Jadi lebih terarah. Akan ini hasilnya di sini akan lebih bagus. Datang kemudian monitoringnya itu sudah ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan angka normalnya gitu. Iya, tujuannya gitu ya. Jadi sobat sehat, ketika kita berbicara komposisi tubuh nggak bisa dilihat dari mata telanjang ya, memang harus dilihat diukur kayak gitu. Dan Poliklinik Ahli Gizi itu bisa membantu teman-teman semua untuk bisa melihat itu daleman tubuh seperti apa, lemaknya seperti apa, ototnya seperti apa. Jadi catat hari prakteknya kita di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Nah, selain tadi penurunan berat badan, ternyata pembentukan otot, komposisi otot di tubuh juga sangat penting ya. Hasilnya seperti apa, nanti bentuk olahraganya yang disarankan seperti apa, dan jelas kalau datang ke ahli gizi nanti pasti konselingnya juga terkait dengan makanan. Nggak mungkin kan datang ke ahli gizi konselingnya hati kan gitu kan. Gitu. Jadi memang kan olahraga sama makanan penting ya, harus berkesinambungan. Pada saat kondisi-kondisi seperti ini begitu. Tapi ngomong-ngomong masalah hati, bisa aja Mbak Wahyu, karena banyak ya lah masalah-masalah hati seperti itu larinya malah ke makanan. Iya gitu ya. Iya. Jadi efek masalah hati larinya ke makanan gitu. Yang ditangani makanannya apa hatinya itu? Mananya dulu ya. Sobat sehat, kita break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di Bincang Gizi Serasi Conegoro FM 107,3. Hai, kembali lagi di Bincang Gizi Serasi, sehat bersama ahli gizi, masih bersama Bu HA, manggilnya Bu. Iya. Ya nggak apa-apa lah, emang udah ibu-ibu. Nama kerennya apa? Nggak nemu soalnya Mbak, kan. Iya. Boleh Mbak. Mbak ya. Tua dong saya nanti ya. Enakan di saya ya Mbak. Iya, ini ternyata sudah 45 menit tadi ya ngobrol kesana kemarinya. Ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Nanti tak bacakan ya. Cuma yang mau saya tanyakan nih ya, buat kita nih kayak Adit, Dika, saya gitu yang suka kaum rebahan gini, itu kan banyak hasil itu diantaranya kita tinggi komposisi lemak nih, mohon maaf ya kan. Kemudian komposisi ototnya itu kurang.
ya apa karena kita nggak pernah olahraga gitu kan ya, ngaruh nggak Bu? Ya, jadi kalau misalnya olahraga iyalah latihan fisik ya, itu nanti akan membentuk menjadi lebih bagus untuk kekuatan ototnya. Oh iya, masalah kekuatan otot jadi ingat Mbak Wahyu. Teman-teman, kalau teman-teman sobat sehat atau nutrikers yang mau dibantu ini, tidak hanya sekedar melihat komposisi ototnya, tapi juga ingin melihat kekuatan ototnya, boleh nih saya bantuin. Oh, ada juga ya di Poliklinik Ahli Gizi. Ya. Berbayar lagi nggak? Apa cukup 12.500 udah dapat komposisi tubuh lengkap, lemak, otot plus sama kekuatan otot? Ya, sampai saat ini kekuatan otot masih gratis. Masih saya berikan gratis. untuk fasilitas plus-plusnya Klinik Ahli Gizi gitu. Plus tuh boleh ya ternyata. Ya, misalnya mau seperti itu, ya latihan fisik memang diperlukan ya, aktivitas fisik seperti ini. Jadi tidak rebahan-rebahan saja. Nah, tetapi otomatis kita akan lebih kepada, ya kita kan ahli gizi ya Mbak Wahyu ya. Jadi pasti kita akan melihatnya dari dietnya. Nah, nanti akan diarahkan nih, apakah massa lemaknya tinggi, otomatis nanti akan secara global, ini saya bilangnya secara global ya, karena nanti akan melihat kasus per kasus. Nah, itu berarti menurunkan konsumsi lemak, otomatis konsumsi lemak-lemak yang dalam tanda petik ya, yang lemak-lemak Lemak yang nggak baik. Kalau yang baik biarin aja. iya gitu misalnya. Atau kalau misalnya oh ini massa ototnya, soalnya gini, kalau misalnya massa lemaknya tinggi, pasti tidak tidak menyeimbangkan yang lainnya. Kan tubuh satu ya. Kalau misalnya ada yang tinggi melebihi normalnya, pasti nanti yang lain juga akan turun. Berarti kan tidak balance, tidak seimbang. Nah, biasanya kalau massa lemaknya tinggi, massa ototnya turun, biasanya gitu. Nah, pada saat seperti ini ya, secara secara umumnya lagi pasti akan meningkatkan. Contohnya adalah asupan protein. Nah, untuk meningkatkan massa ototnya. Lebih detail nanti nutrikers dan sobat sehat Seconegoro bisa datang ke Klinik Ahli Gizi. Secara garis besar seperti itu. Dan juga aktivitas fisik itu tadi, pola diet pasti itu yang pertama ya. Yang kedua diimbangi dengan aktivitas fisik seperti itu. Alhamdulillah kan pandemi sudah selesai. Jadi ayo yuk jangan diteruskan rebahannya, terus melakukan aktivitas fisik dengan diimbangi dengan pola gizi seimbang gitu. Kalau dulu rebahan itu dianggap membantu program pemerintah untuk tidak menyebarkan COVID. Justru sekarang kebalikannya, jangan rebahan terus, karena rebahan itu tanpa diimbangi aktivitas fisik yang baik malah meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Ya, dimulai dari obesitas gitu ya. Gitu. Katanya gitu. Gak usah membela diri lagi berarti. Ada pertanyaan. Kalau mau pemeriksaan komposisi tubuh, apakah perlu catatan pengantar dari tempat fitness? Oh, enggak, boleh. Secara umum datang saja, bisa langsung. Nanti di pendaftaran langsung mendaftar di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu untuk langsung ke klinik gizi. Nanti kalau misalnya sudah kami, kemudian hasil yang dari yang dari klinik gizi itu dibawa ke fitness, silahkan. Kalau misalnya mau menggunakan pengantar dari catatan di sana, misalnya sudah melakukan apa saja juga boleh. Tapi kalau misalnya enggak pun tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak perlu harus membawa catatan dari tempat fitnessnya. Yang penting sobat sehat datang daftar gitu ya, kita di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu untuk datang di Klinik Ahli Gizi. Nanti di situ akan dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu nanti akan dibuatkan catatan yang akan diberikan kepada coachnya gitu, ke pelatihnya gitu. Ya, nanti terus ini kan tidak cuma sekali ya. Harapannya tidak selesai cuma satu kali, pertama kali datang sudah selesai, enggak. Nanti harapannya ketika sudah ini nanti dibawa menjadi sebuah komunikasi antar kita yang ahli gizi itu dengan pusat-pusat kebugaran seperti ini. Jadi sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Kalau toh sebenarnya tujuan yang ingin dicapai tapi tetap ingin mengevaluasi, tetap ingin monitor, apakah boleh? Boleh banget. Seperti itu. Jadi berarti bisa rutin. Kayaknya bisa menyeluruh ya. Untuk tadi di awal disampaikan untuk lansia melihat komposisi ototnya seberapa, jangan sampai terjadi kelemahan atau
kekurangan massa otot gitu ya, kayak sarkopenia gitu ya Bu ya. Kemudian ternyata yang merasa bugar, merasa sehat juga ternyata butuh, jangan cuma kelihatan sehat tapi dalamnya tanda tanya gitu. Atau buat saya yang kecil juga perlu dilihat Bu. Iya, jadi kalau orang jangan kecil tuh tertipu. sehat nggak sih? Ya kan? Pertanyaannya Jangan tertipu sama penampilan gitu ya. Oh kelihatannya bagus-bagus aja itu, oh biasanya sehat-sehat baik ya, dan sebagainya. Nah, tapi kan kita tidak tahu yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk memastikannya bisa dilakukan pemeriksaan. Salah satunya adalah dengan pemeriksaan komposisi tubuh itu. Kan banyak ya hal yang bisa diperiksa. Salah satunya itu bisa melihat sudah seimbang apa belum gitu. Nanti kalau mau cek profil lipidnya dengan laboratorium, bisa cek laboratorium kayak gitu. Nah, tapi dengan yang ada di klinik gizi nanti bisa dilihat. Jadi kelihatannya cantik, bagus badannya, apa dan sebagainya gitu ya. seperti itu, belum tentu gitu. Jadi tidak bisa ngejudge, tidak bisa melihat hanya sekedar dari tampilan luarnya saja. Tapi kemudian kalau tampilannya bagus, hasilnya bagus, itu yang diharapkan gitu. ada yang kayak gitu ya? Ada. Ya nggak kayak gitu banyak. Jadi kelihatannya baik-baik saja, tapi masih kurang nih. Misalnya tadi itu massa ototnya masih kurang, ayo dinaikkan lagi gitu. Karena memang berkaitan sama olahraga itu sesuatu yang butuh effort sendiri ya Bu. Sementara kalau berhubungan dengan makan enak itu nggak perlu semangat, juga biasanya jalan terus gitu. Oke. Ini di menit-menit terakhir Bu, mau ngasih kesimpulan, mau ngasih apa nih buat Sobat Sehat Sonegoro, buat nutrikers semuanya. Ya, satu, tetap menjaga pola makan gizi seimbang. Isi piringku. Kok pikirannya sama ya? Jadi ahli gizi kan kayak gitu ya. Nanti akan dibantu ini untuk bayi, balita, anak-anak, dewasa, ibu hamil. Nah, nanti untuk lansia juga nanti akan semua daur kehidupan lah, usia-usia segitu akan menjaga pola makan gizi seimbang dengan isi piringku itu. Yang kedua, berhenti magernya. Ya, ayo istirahat. Saatnya aktivitas fisik, saatnya perlu latihan fisik. Ayo kita lakukan. Jadi seimbangkan. Tanya dulu Bu, Apa? rebahannya nggak boleh, tapi kalau kerja duduk sambil makan ini boleh nggak? Lihat coba. Nanti bisa dibantu lagi nih sama ahli gizi nih. Yang keluar sama yang masuk lebih banyak yang mana? Gitu. Nanti kalau ternyata sambil gini-gini, ternyata yang masuk lebih banyak, akhirnya numpuknya kemana nih, larinya kemana nih, repot lagi. Jadi kalau misalnya bagi Sobat Sehat Sonegoro yang banyak kegiatannya, terutama pekerjaannya banyak duduk, nanti juga diberikan alternatif di poliklinik ahli gizi, bagaimana caranya agar tetap sehat dan bugar dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak duduknya seperti itu. Gitu, nanti akan dibantuin bagaimana caranya. Atau misalnya yang suka ngemilnya banyak, yang seperti tadi Mbak Wahyu sampaikan, sambil kerja sambil makan. Nah, kalau datang ke kami juga nanti akan diberikan alternatifnya bagaimana caranya agar tetap sehat dan bugar dengan kebiasaan yang sudah dijalankan seperti ini. Besoknya gimana nih? Saya masih suka ngemil, saya kerjanya banyak duduknya, saya harus gimana gitu. Berarti sampai ke pemilihan makanan nanti dibantu ya? Iya, akan dibantu. Sesuai dengan kebiasaannya seperti itu. Kebiasaannya masih harus ada yang diperbaiki atau masih ada yang diteruskan gitu. Nanti akan digali nih. Jadi akan di-assessment di awalnya seperti apa. Akan bersama-sama. Nanti kita akan memutuskan memutuskan prosesnya bersama-sama. Berarti kalau datang ke ahli gizi itu tidak komunikasi satu arah ya? Kan Iya. takutnya gini loh. Coba mendengarkan. Ke ahli gizi ngapain? Paling-paling juga nggak boleh makan gorengan, kan gitu ya? Enggak ya, berarti nanti di akhir konseling itu ada kesepakatan Iya. yang mau dijalani apa, targetnya apa gitu. Iya, betul. Berarti nggak Jadi, cukup sekali dong. Tidak cukup sekali gitu. Jadi tetap sehat. Apa istilahnya, makan enak tetap sehat. Enaknya dalam tanda petik ya gitu. Berarti ketika kita memang sudah bersedia untuk datang ke ahli gizi, ya berarti sama-sama untuk open minded ya, sama-sama siap untuk berubah.
tidak boleh memaksakan kehendak versinya sendiri gitu ya. Karena satu proses edukasi pasti ya mentransfer hal baru dan itu harus siap dulu gitu ya Bu. Ya. Tidak berat. Nggak berat karena sesuai kemampuan. Nanti akan bersama-sama dan prosesnya akan mengikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing kliennya ya, masing-masing Bapak Ibu semua. Iya, yang di poli untung kan Bu AA ya, udah body goalnya bagus, glowing gitu kan ya. Jadi bisa dipercaya. Coba kalau yang menghadapi tuh ahli gizinya udah nggak proporsional dulu kan, ini udah pencitraannya udah nggak baik dulu kan gitu ya. Pengaruh dong. Gitu kata teman-teman. Oh gitu ya, baik. Ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan ini? Jaga pola makan dengan baik. Terus aktivitas, terus bahagia. Oh bahagia. Ya, ini penting ini. Sama ahli gizi ngomongnya bahagia. Coba. Bahagia lewat makanan bisa Bu? Bisa banget. Iya, bisa. It good, feel good. Iya. Berarti memang kita itu adalah gambaran dari apa yang kita makan, gitu kan ya. Jadi jangan salah loh, makan sehat, makan bagus itu juga bikin moodnya bagus juga. Ya gitu. Apalagi kalau makanannya warna ungu ya. Ada lagi Bu? Kira-kira cukup ya. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau saya boleh menambahkan nih, pada intinya kita harus meningkatkan kapasitas kemampuan untuk menjadi lebih baik gitu kan. Kalau kita ingin berinvestasi yang baik untuk masa depan kita baik, kesehatan kita baik, berarti harus menjaga pola makan. Dan berarti kalau kayak gitu datang dong ke Poliklinik Ahli Gizi. Kita ada di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Nanti ketemunya sama Bu Natalia. Berbicara Poligisi, hari ini kita udah nyampein tentang komposisi tubuh. Ayo yang belum periksa komposisi tubuhnya, lemaknya seberapa, ototnya seberapa. Yang sudah, alhamdulillah, terima kasih. Kita tunggu lagi kedatangannya untuk mengevaluasi. Karena berbicara tentang makan, selama kita hidup kita butuh makan, berarti kita nggak akan berhenti untuk selalu mengevaluasi gitu ya Bu ya. Iya betul. Yang sudah baik-baik saja, apakah nggak boleh ke kita? Boleh banget. Boleh. Tetap bersama saya, Bu Natalia Haryanti gitu. Kalau yang mau tanya-tanya dulu hari Rabu jam berapa atau gimana, catet ya WA-nya Ahli Gizi di nomor 082 229 754 879. Enggak cuma nanyain tentang jadwal poli, tentang konsultasi awal pun boleh. Kita akan tetap memberikan informasi terkait dengan gizi dan makanan begitu ya. Udah ya Bu? Oke. Udah. Terima kasih untuk kebersamaan selama 1 jam ini. Semoga Bincang Gizi Serasi bermanfaat, memberikan informasi yang smart gitu. Kita akan kembali di Bincang Gizi Serasi Sehat bersama Ahli Gizi di edisi Jumat depan. Tetap ditunggu, tetap stay tune di Sonogoro FM 107,3. Tetap ikutin terus YouTube-nya kita di RSUD Wonosobo. Pantengin terus IG-nya kita di RSUD Wonosobo dan Gizi Sconegoro. Terima kasih untuk 1 jam ini. Masih bulan Syawal. Saya sama Bu AA mau minta maaf nih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.